Sahabat otomotif kompas.com, di depan saya sudah ada NMAX generasi ketiga yang paling terakhir tuh, yang versi termurahnya yaitu varian Neo. Nah, dia dijual dengan harga 32 jutaan. Jadi sama harganya dengan yang NMAX generasi 2. Nah, perbedaannya apa aja sih dan bagaimana rasa berkendaranya? Kita akan bahas di video ini, jadi teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yuk kita masuk ke pembahasannya. Ini adalah Yamaha NMAX Neo. Ya, jadi sudah menggunakan mesin 155cc generasi 3. Dan khusus ini, dia mesinnya sama dengan yang di Lexus 155. Nah, tapi ya nanti ada tetap ada perbedaannya. Nanti kita jelasin. Tapi kita sekarang mau ngejelasin perbedaannya dulu nih. Antara yang Neo yang ini dengan Neo S version. Ya, jadi yang Neo aja ada dua versi sebenarnya. Yang sebelah kita ini yang versi paling murahnya, dia harganya 32.700.000. Nah, perbedaannya apa sih dengan yang Neo S version? Nah, perbedaannya cuman di keyless-nya. Jadi kalau yang Neo yang paling rendah ini dia masih pakai anak kunci biasa. Jadi on off-nya masih pakai kunci biasa nih. Nah, sedangkan yang Neo S version dia sudah menggunakan keyless. Jadi udah kayak turbo ya. Tapi untuk sisa semuanya masih sama, bodinya sama, speedometernya sama, dua-duanya sudah ada Y-Connect juga, jadi bisa ada koneksi dengan handphone. Dan mesinnya juga sama. Ya, secara keseluruhan Yamaha NMAX Neo ini all new semuanya, bodinya, lampunya, segala semuanya sama, pokoknya dari yang paling murah sampai yang paling mahal bodinya sama, nggak ada perbedaan. Paling cuman kayak detail-detail sama finish bodinya aja ya. Kalau yang untuk NMAX Neo ini semuanya warna bodinya gloss. Jadi saya demen nih. Kenapa sih pabrikan tuh pada demen kasih warna matte? Kalau gloss gini kan jadi enak ya kalau dilihat ya, jadi kayak bersih gitu. Kan jadi mengkilap di jalan enak, buat wet look dibanding kayak matte kan kayak kotor gitu ya. Kenapa ya? Kalau yang Neo version ini oke. Lalu untuk ada detail-detail juga yang membedakan dengan yang varian Tech-Max dengan yang Neo ini. Kalau secara langsung bisa dilihat yaitu dari joknya. Cover jok di NMAX Neo ini modelnya polos, tapi dia ada konturnya. Jadi nggak polos aja. Kalau di NMAX Gen 2 dia masih polosan. Sedangkan di NMAX Neo ini atau NMAX Gen 3 dia ada konturnya, jadi gak licin. Lalu yang baru ada di speedometernya. Kalau speedometernya dia masih sama, masih pakai model negatif display, cuman modelnya berbeda nih. Kalau yang di NMAX Gen 2 kan modelnya kotak tuh speedometernya. Kalau ini udah all new semuanya, tapi data-data yang disampilin sih tetap sama ya. Jadi kayak dia ada start stopnya juga, terus ada eco-nya, jadi kita tahu kita ngegasnya gimana biar irit. Nah, untuk bagian stangnya juga masih mirip-mirip dengan NMAX Gen 2, perbedaannya cuma di sini nih. Dia kalau untuk mengganti data-data di speedometernya tinggal mencet di sini. Saklar bagian kiri ini ada tulisan menu. Nah, tapi sisanya sih sama ya, nggak ada pencetan di depan nih. Lampu jauh, sen, klakson, terus start stop, terus hazard. Ya, semuanya sama, cuma beda di sini aja nih. Pangkal stangnya pakai cover yang berbeda. Ini keren banget nih. Dia yang bagian tengah nih kayak kulit, jadi konturnya jadi lebih besar. Nah, terus yang di luarnya konturnya lebih kecil tuh. Jadi keren banget nih. Detailnya oke. Lanjut ke bawahnya stang. Ini ada tempat penyimpanan, ada dua. Yang satu modelnya kebuka, yang satu modelnya ada tutupnya. Nah, ini agak bingung juga ya kenapa nggak dibikin dua-duanya pakai tutup aja ya. Tapi yang di sebelah kiri ini ada lighter. Nah, ini bagasinya. Ini joknya juga udah bisa diem, jadi nggak usah ditahan-tahan. Dan untuk bagasinya dia ukurannya 25 liter. 1 liter lebih besar dibanding Gen 2. Tapi ada tapinya nih. Ini sekarang nih ada bisa naruh tas, bisa naruh jas hujan. Tapi ada tapinya nih. Ayo kameramen majuan dikit, kita lihat detailnya. Dia ada jendolan bannya. Jadi banyak jendolan di sini. Dan kelihatannya sih nggak semua helm bisa masuk ke sini ya, cuman helm yang ukuran tertentu aja yang kecil ya. Tapi di sini ya jendolannya jadi agak ngaruh-ngaruh nih, jendolan shock, ya kan, nih ban. Ini sebelah kiri sini jendolan dari filter. Ini macam-macam banget nih jendolannya nih. Ini tapi kita masukin lagi coba. Nih kalau masukin jas hujan bisa segini, masukin tas bisa segini, ya masih bisa naruh tas lagi lah. Jadi bagasinya masih terbilang besar, lega. Dan di bagian depan sini ada cantolan helm nih. Jadi kalau helmnya misalnya ukurannya besar, nggak muat di dalam bagasi, masih bisa dicantolin, jadi tetap aman.
Sedangkan untuk bagian kaki-kaki dia juga masih sama dengan NMAX dari generasi pertama ya, bisa dibilang. Masih ring 13, ban depannya 110/70, yang belakang 130/70. Jadi masih sama ya. Velgnya aja juga masih sama dengan NMAX generasi 2. Yang membedakan cuma di suspensi ya. Suspensinya yang NMAX Neo, terus pokoknya NMAX generasi 3 dibikin lebih panjang. Jadi ada perubahan di bagian rasa berkendara. Nanti dijelasin. Tapi untuk mesin dia berbeda nih dengan NMAX generasi 2. Dia lebih condong ke Lexi LX155 karena ini mesinnya mesin 155cc generasi 3. Dia menghasilkan tenaga 15 tenaga kuda dan torsi 14,2 Nm. Sekarang kita bahas ke bagian rasa berkendara. Ya, jadi di NMAX generasi 3 ini ada perbedaan dari ergonomi berkendara. Dia joknya karena tadi pernya lebih panjang, jadi otomatis joknya lebih tinggi. Sebenarnya rasanya nggak parah-parah banget ya. Saya juga masih bisa, tinggi badan saya 170 cm, kaki saya masih bisa napak kalau turun posisi motornya. Dan perbedaannya ada saat duduk, rasanya lebih tegak aja dibanding NMAX generasi 2 dan generasi 1. Tetap enak, rasa duduknya tetap ergonomis. Lalu di bagian decknya dia juga dibikin lebih pendek ya. Kalau di NMAX generasi 1 dan 2 tuh kaki masih bisa ya ala-ala racing dikit lah. Jadi kaki ke belakang. Kalau yang sekarang ini ya rasanya kayak duduk di kursi biasa aja. Jadi kaki lebih rileks, 90 derajat bisa angle-nya. Dan karena joknya lebih naik lagi, jadi otomatis kita agak maju dikit. Yang agak berpengaruh tuh saat kita selonjoran. Jadi kaki bagian depan, telapak kakinya rasanya agak nekuk aja, jadi agak maksa ke tekuk ke belakang gitu. Tapi ya tetap enak sih, cuman nggak senyaman generasi 2 dan generasi 1. Lalu untuk joknya sama-sama nyaman dengan NMAX generasi sebelumnya. Apalagi sekarang yang di varian yang paling murah ini, yang Neo ini, dia aja udah ada kayak konturnya ya. Jadi nggak licin kalau dipakai misalnya lagi hujan. Lalu ini nih yang paling berpengaruh, yaitu mesinnya. Jadi karena mesinnya pakai mesin 155cc generasi 3 yang sama dengan Lexi 155, dia rasanya lebih halus, lebih bertenaga, dan lebih enak dipakai buat jalan jauh. Banyak faktor ya pasti ya, karena NMAX kan juga ukurannya lebih besar, bobotnya lebih berat, jadi pasti bisa meredam getaran lebih baik lagi dibanding Lexi. Lalu di mesin generasi ketiga ini jelas lebih bertenaga dibanding Gen 2. Dan terbukti di NMAX Neo ini nggak ada mode-mode berkendara sama sekali, jadi kayak ya biasa aja. Terus dia juga masih pakai roller, berbeda dengan NMAX versi turbo yang udah pakai YE CVT. Ya rasa berkendaranya ya kayak sebenarnya kayak Matic pada umumnya aja sih, karena masih pakai roller itu kan. Lalu untuk handlingnya, jadi di NMAX generasi ketiga ini sebenarnya nggak lebih baik juga dibanding NMAX generasi kedua. Tapi karena ada perubahan di suspensinya, suspensi belakang, dia lebih panjang dan dibikin lebih empuk outclampnya kalau dari Yamaha. Jadi otomatis dipakai memang kalau jalan lurus sih emang lebih empuk, enak. Tapi kalau kena polis tidur, kena speed trap, rasanya agak kurang nih karena agak tajam di bagian bokong. Mungkin karena reboundnya ya, jadi dia redamannya kurang enak gitu ya. Jadi cepat redamannya. Tapi kalau misalnya kita pakai bermanuver, motornya tetap nurut sih, walaupun motornya ukurannya maxi. Ya, jadi itulah review kami tentang Yamaha NMAX Neo, yang jadi NMAX generasi 3 yang termurah dengan harga 32.700.000. Kalau yang S version dia bedanya udah cuman keyless doang, dia harganya 33.700.000, jadi beda sejuta. Dan NMAX generasi 2 itu harganya 32 juta juga, cuman 32.170.000-an. Bedanya jadi 600.000-an dengan yang generasi 3. Jadi segitu aja untuk review kali ini. Mungkin teman-teman kalau masih punya pertanyaan bisa langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Lalu subscribe di channel kami di otomotifkompas.com video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena kami ya pasti akan bikin video-video yang menarik, gak kalah menarik dari video ini. Jadi teman-teman bisa update terus nanti. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.